Tapi kalau untuk yang berkeluarga kurang tahu, soalnya saya belum berkeluarga. Wih. Jadi buat teman-teman semua yang mau WA-nya Mbak Fatma, boleh langsung komen aja teman-teman. Kenapa sih Mbak Fatma itu tuh mau jadi buruh? Yang utama itu kan emang dari faktor ekonomi ya. Oke. Gitu. Jadi mau nggak mau ya, kalau misalkan aku mau kuliah ya kerja dulu, nabung dulu gitu. Berarti Mbak Fatma ini tuh seorang wanita yang nggak mau terbebani oleh orang tua gitu ya Mbak ya? Ya semoga saja begitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Fatma. Ya. Sih. Dan karena buat teman-teman semua yang belum tahu Mbak Fatma ini siapa, Mbak Fatma ini adalah salah satu buruh di Kudus ya Mbak ya. Iya betul. Iya, karena hari ini adalah spesial karena hari ini adalah hari buruh. Kita kedatangan salah satu buruh dari Kudus sih, Mbak Fatma. Iya. Kalau boleh tahu Mbak, kerja di pabrik apa produksi apa sih Mbak kerja di pabrik tuh? Produksi karung. Produksi karung. Iya, karung tepung. Oh, di Kudus ada tak? Ada tuh. Oh, di mana Mbak? Di Getas Pejaten. Oh, Getas Pejaten. Oke. Mbak Fatma udah lama kerja di situ? Kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Iya. 2 tahun berarti ini kan 2024, 2022 ya Mbak ya? Terus kerja di bagian apa sih Mbak di pabrik karung itu? Di bagian inspeksi itu terdiri dari jahit sama sortir. Kalau aku bagiannya di sortir. Di sortir. Ngapain Mbak? Mensortir barang di mana yang memilih yang BS sama yang baik buat dikirim ke pelanggan. Kalau yang BS itu nanti dikemanain Mbak? Di BS nanti akan didaur ulang menjadi itu biji plastik kembali. Oh bisa ya? Bisa. Wis. Jadi jadi itu dipisah gitu ya Mbak? Iya, dipisah. Oh. Tapi kira-kira tuh sebelum masuk pabrik tuh ada nggak sih kayak punya pengalaman kerja atau belum? Kayak harus punya pengalaman kerja dulu? Enggak harus ya. Nggak harus. Enggak harus. Tapi itu apa kerjanya tuh minimal pendidikannya SMP atau SMK? SMA kalau di situ. Oh SMA. Iya. Oke. Ada nggak sih Mbak kayak masa train gitu atau kualifikasi tertentu? Kalau masa train ada. Ada. Tapi kalau kualifikasi nggak tahu ya. Apa Kalau tuh aku Mbak? nggak ada. Kalau masa Masa trainnya? training tuh kan gimana ya? Mengasah kok apa? Diri buat kamu bisa nggak kerja di situ Oh, iya. sesuai dengan terdiri absensi sama kinerja kan kayak gitu. Emang di situ berangkatnya jam berapa Mbak? Itu kan full time jadi 3 shift. Oh, shift pertama masuk. Shift 1 jam 6 sampai jam 2, shift 2 jam 2 sampai jam 10 dan shift 3 jam 10 sampai jam 6. Wis. Kalau Mbak Fatma shift berapa? Atau gantian gitu? Enggak, aku shift 2. Shift 2 nanti tuh shift 2 terus gitu? Enggak, kalau udah shift 2 minggu depannya lagi shift 1. Kalau shift 1 minggu depannya lagi shift 3 gitu. Oh gitu. Berarti enggak dimulai dari shift 1 Mbak? Enggak. Oh, shift 2, shift 1 habis itu shift 3 ya? Iya. Kalau trainingnya atau kualifikasinya tuh seperti apa sih Mbak? Maksudnya? Kayak training yang tertentu gitu loh? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Oke. Langsung terjun ke itu, ke lapangan langsung. Langsung terjun. Berarti enggak dites-tes dulu enggak? Enggak. Cuma tes untuk masuk pendaftarannya aja. Oh. Berarti pas masuk pendaftaran itu tesnya apa, Mbak? Lebih ke matematika sih. Oh, loh. Soalnya hitung-hitungan kan di situ. Oh. Terutama pembagian sama perkalian. Itu diutamain ya, Mbak Iya, ya? diutamain sama per ons atau per inci itu dihitung semua. Tapi jawabnya gimana, Mbak? Maksudnya soalnya tuh perkalian-perkalian biasa atau perkalian-perkalian besar? Kalau misalnya gini, 1 ons itu berapa
Oh, gitu, kayak gitu. 1 kilo itu berapa gitu, oh gitu. enggak 5 kali 6 atau berapa, Oh, enggak. enggak gitu ya? Enggak. Oh, berarti per kilo, per Iya, ounce gitu iya. ya? Oke. Tapi ada nggak sih, Mbak, kayak waktu masa tren gitu diajarin segel-segel tertentu atau Ada, enggak? ada, Ada. tergantung bagiannya kan. Di situ kalau yang mesin ya diajarin mesin, kalau yang jahit ya diajarin jahit. Tapi kalau gitu tuh diajarinnya tuh seminggu diajarin atau sehari diajarin habis itu langsung terjun ke lapangan. Yang ngajarin itu kan yang udah kerja, jadi Oh, aku anak baru ngikut yang udah oh senior gitu. gitu, tapi ngikut satu mesin kayak gitu. Oh. Tapi Mbak Fatma dulu pas ajaran langsung bisa atau ada tahap-tahap tertentu? Ya mungkin 1 hari 2 hari 1 minggu itu masih belajar kan, Masih belajar. tapi seterusnya ya menyesuaikan bisa sendiri. Oke. Ya, Berapa lama, Mbak? Belajarnya kayak kayak kalau kayak gitu tuh? seminggu paling. Seminggu. Ya seminggu. Berarti seminggu habis itu seterusnya udah lepas dari senior atau masih minta ajaran-ajaran? Ya udah lepas, tapi Udah kalau lepas. ada yang perlu ditanyakan ya tanya, nggak Tanya apa nggak gitu. apa-apa gitu. Tapi sudah berapa lama Mbak kerja di pabrik itu? 2 tahun kan ya? 2 tahun kurang 2 bulan. 2 tahun kurang dua Ya, bulan. 1 tahun 10 bulan berarti. Oh, loh, dihitung bro, lo dihitung bro, lo kak bisa lo. Tapi selain kerja di pabrik itu ada nggak sih Mbak kayak wirausaha lain gitu? Ada, cuma nggak aktif. Nggak aktif apa Mbak Ya, itu? salad buah. Salad buah. Iya. Oh, kalau tapi bi- masih bisa aktif, tapi maksudnya nggak aktif gimana Mbak ini? Nggak aktif maksudnya nggak setiap hari jualan, nggak setiap hari Oh, open gitu. Kalau misal ada waktu luang ya open, kalau nggak ya nggak. oh gitu. Iya. Tapi biasanya tuh pembeli kan nungguin gitu. Kan aku sistemnya online, Oh, online. PO dulu. Oh, gitu. Tapi kira-kira nih Mbak, kira-kira gaji per bulannya tuh berapa? Ini boleh dijawab atau enggak ya? Soalnya ini tuh ya privacy Iya. gitu. Kalau untuk gajinya itu sesuai UMK Kudus dan Oh, ada plus bonusnya. plus bonus. Kalau plus bonusnya tuh kayak gimana, Mbak? Kayak istirahatnya kan setengah jam, jadi setengah Oke. jamnya itu dibuat bonus gitu, Oh, diganti uang kayak gitu. oh gitu. Berarti kalau istirahat terus istirahatnya ini tuh kerja gitu atau gimana? Istirahatnya kan sejam, Ya. harusnya sejam, Mm-mm. tapi itu dibuat setengah jam, yang setengahnya itu Oh, bonus kayak gitu. gitu. Paham. Habis. Tapi kira-kira nih Mbak, kira-kira dengan gaji segitu nih, mohon maaf ya, cukup nggak sih Mbak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Mbak Fatma sendiri? Kalau untuk pribadi cukup, Cukup. tapi kalau untuk yang berkeluarga kurang tahu, soalnya saya belum berkeluarga. Wih. Jadi buat teman-teman semua yang mau WA-nya Mbak Fatma, boleh langsung komen aja teman-teman. Oke, Mbak Fatma. Gini Mbak, ada nggak sih Mbak kayak hak-hak Mbak Fatma sebagai pekerja di sana tuh dipenuhi dengan baik gitu? Apakah hak-hak itu dipenuhi dengan baik apa enggak? Hak-hak, hak-hak apa maksudnya? Hak-hak pekerjaan lah Oh, ya sudah dipenuhi dengan baik. dipenuhi dengan Iya. baik. Oke. Apalagi ya Mbak ya? Tapi aku tuh kepo loh Mbak. Kayak kenapa sih Mbak Fatma itu tuh mau jadi buruh? Yang utama itu kan emang dari faktor ekonomi ya, Oke. gitu. Jadi mau nggak mau ya, kalau misalkan aku mau kuliah, ya kerja dulu, nabung dulu gitu. Nggak, lebih ke nggak membebani orang tua sih. Oke, berarti Mbak Fatma ini tuh seorang wanita yang nggak mau terbebani oleh orang tua gitu ya Mbak ya? Ya, semoga saja begitu. Semoga saja begitu. Keren loh perempuan-perempuan kayak gini tuh. Masa kalian nggak mau sih teman-teman? Masa kalian nggak mau? Tapi itu Mbak, ada nggak sih Mbak kayak masalah dengan gaji atau jam kerjanya Mbak Fatma sendiri? Untuk gaji sama jam kerja itu nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Tapi benar aku juga mau tanya nih. Mbak Fatma ini berarti kerja tuh buat kuliah atau Enggak, enggak? buat kebutuhan sih. Buat kebutuhan. Oke.
Terus ada nggak sih Mbak kayak kesulitan dalam menyelesaikan tugasnya Mbak Fatma? Kayak nggak gimana ya? Tugas Mbak Fatma nggak ketika kerja di sana? Nggak ada. Nggak ada. Berarti Mbak Fatma ini tuh nggak ada masalah-masalah gitu ya? Semoga saja tidak ada. Semoga saja tidak ada. Tapi biasanya orang-orang kayak Mbak Fatma itu nggak ada. Iya, emang nggak ada. Ya nggak ada kan, nggak ada. Lihat ah bro, ngomong itu pelan, santai. Beda sama orang-orang lain yang kayak di sini itu beda banget sih menurutku. Tapi ada nggak sih Mbak kayak tantangan yang pernah Mbak lalui ketika kerja di sana? Banyak. Banyak. Terutama untuk beradaptasi dengan orang-orang yang mungkin nggak sesuai apa yang kita mau. Jadi itu kan bukan termasuk tantangan, cuma apa yang harus Iya, kita bener. hadapi kan kayak gitu. Jadi kita harus belajar Oke. gimana nerima dengan baik gitu. Iya benar Mbak. Tapi berarti udah itu ya. Udah menyeluruh ya Iya, kayak sudah menyeluruh semuanya. ada ini Mbak Fatma kan pasti ada suka dukanya di Iya. tempat kerja. Iya. Boleh dong diceritain buat penonton yang mungkin ada yang buruh penonton kita gitu. Apa? Ada nggak sih suka dukanya aja? Kalau sukanya ya suka, ya namanya bekerja nggak Iya. nggak enak ya harus bekerja. Harus kayak bekerja gitu. benar. Kalau untuk dukanya sih, kalau aku sebagai wanita pribadi yang menurutku duka itu kerjanya malam. Jadi Oh. untuk yang merasa perempuan kan, kalau kerja malam itu kan sangat berat. Iya benar. Jadi kalau bisa untuk perempuan yang misalnya mau bekerja itu yang jangan full time Iya benar. gitu. Juga bisa kalau full time itu ditemenin lah sama mungkin pasangannya, mungkin orang tuanya gitu ya Mbak ya. Iya, kalau kerja kan nggak mungkin ditemenin. Enggak, maksudnya dijemput Mbak. Mohon maaf, maksudnya dijemput. Ya kan beda lagi, itu kan di kalangan kerja. Jadi susahnya itu di kalangan kerja kalau malam. Oh gitu. Terutama efek ngantuk atau nggak enak badan itu kan kalau malam kan lebih ke berat sekali kan. Tapi kalau malam emang pulang jam berapa Mbak Fatma Jam sendiri? 6 pagi kan. Jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Hah? Masa Mbak? Loh, Loh, emang gitu. baru tahu aku. Iya, kalau shift malam memang jam segitu. Sorry, soalnya ibuku sendiri ya juga buruh. Tapi buat rokok lah Mbak. Itu kerjanya itu tuh biasanya jam 4 pagi sampai jam 2 kalau lagi sepi. Tapi kalau lagi rame jam 4 pagi sampai jam 5 sore gitu biasanya. Itu kan berarti pabriknya nggak menganjurkan full time ya. Kalau di aku itu kan full time 3 shift. Oh, gitu. Berarti ibuku itu tuh satu tem aja ya. Part time. Part time namanya satu tem. Maaf. Oke, ada nggak sih Mbak kayak pengalaman paling berkesan ketika Mbak Fatma bekerja? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Soalnya baru Iya. 2 tahun ya. Belum. Tapi kira-kira oh ya habis ini Mbak Fatma kayaknya kerja lah. Iya. Ini berarti shift 2 ya? Iya, shift 2. Shift 2 jam berapa? Jam 2. Jam 2 sampai Jam 10 malam. jam 10 malam. Iya. Kalau jam 1? Kalau jam 1 kalau apa? Kalau shift 1. Shift 1 jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Oh, Gitu. gitu. Oke, Mbak Fatma. Kira-kira ada nggak sih Mbak kayak pelajaran yang bisa Mbak Fatma ambil dari pengalaman tersebut? Banyak sih kalau pelajaran itu, Boleh terutama kita kan bergaul dengan nggak cuma satu orang, 2 orang. Oke, benar. Jadi kita harus bisa menilai ataupun menerima gimana orang yang ini, gimana orang yang itu. Jadi kalaupun kita nantinya bekerja di luar pabrik itu, Oke. kita nggak kaget dengan orang-orang yang seperti itu. Jadi Oke. kita bisa menyikapi. Nih, karena habis ini closing ya teman-teman ya. Habis ini kan selesai. Soalnya Mbak Fatma kan mau kerja. Boleh dong Mbak, apa ya pesan dan kesannya Mbak Fatma buat teman-teman buruh kita, buat orang-orang buruh seperti Mbak Fatma gitu.
Ya pesan kesannya cuma semangat aja terus. Semangat ya. Ya. Semangat, jangan pantang menyerah teman-teman, karena setiap pekerjaan itu pasti ada lalu lalangnya. Iya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Fatma sudah mau datang ke kita ke Gen Kreatif. Oke, terima kasih teman-teman sudah nemenin kita buat ngobrol-ngobrol santai ya Mbak ya. Oke, udah gitu Mbak? Iya udah. Iya udah gitu aja. Ya aku malu lah sama Fatma loh. Oke, terima kasih teman-teman. Oh, ada pacarnya? Oh maaf Mbak. Oh, maaf. Ya, maaf Mas. Maaf Mbak Fatma. Terima kasih teman-teman. Oke, mungkin itu saja Mbak Fatma. After school programnya anak sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.